ya, Pak Ismir Zulfi, Syarif Koko, dan semua jajarannya mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati dan Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Puasa semuanya? Jawabannya lemes banget, ini menunjukkan orang lagi puasa, betul ya? Atau pura-pura puasa? Insya Allah puasa semuanya ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, tadi disebutkan kultum. Kultum itu kepanjangan dari kuliah 7 menit ya. Tapi dilihat dari jamnya ini jadi kuliah terserah antum. Bebas kapan mau bicara apa terserah. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini kita masuk hari ke berapa Ramadan? Hari ke-16, betul ya? Hari ke-16 Ramadan. Artinya besok hari ke-17. Kalau dalam bulan Hijriyah itu antara 29 atau 30 hari satu bulannya. Artinya bisa jadi kita berpuasa 29 atau 30 hari tergantung hasil keputusan nanti pemerintah mengumumkan. Kalau berdasarkan dasar ada yang menetapkan dengan ru'yah, ya sumu li ru'yati wa uftiru li ru'yati. Berpuasalah engkau ketika terlihat hilalnya dan berbukalah, lebaranlah setelah terlihat juga. Ada sebagian yang menggunakan itu, ada juga sebagian yang menggunakan bukan ru'yatul hilal melainkan wujudul hilal. Jadi perlu menggunakan perhitungan hisab, langsung ditetapkan sehingga bisa diketahui sejak jauh-jauh hari. Bapak Ibu yang kami hormati karena Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita yang hina-dina, yang banyak salahnya, yang banyak khilafnya, hari ini dikasih kesempatan di Ramadan tahun ini untuk bisa menikmati jamuan terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam lintasan sejarah kalau kita lihat, Nabi Muhammad itu mengalami 3 peristiwa besar di bulan Ramadan. Ya, yang pertama, ada yang tahu Bapak Ibu yang pertama apa kira-kira? Yang pertama turunnya Al-Quran, turunnya wahyu di bulan Ramadan, itu yang pertama. Nabi Muhammad mendapatkan pedoman hidup berupa Al-Quran. Selanjutnya peristiwa setelah hijrah tahun yang kedua, yakni perang Badar, terjadi tanggal 17 Ramadan. Ya, kita juga di Ramadan ini mengalami perang. Di masa dulu setelah peristiwa perang Badar, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kira-kira ada lagi nggak perang yang lebih besar? Ada, kata Rasulullah. Apa perang yang lebih besar? Melawan hawa nafsu. Di Ramadan ini juga kita melakukan perang Badar, perang melawan hawa nafsu. Terkait dengan misalkan peristiwa kondisi nasional hari ini, ya, kita yang berkumpul di tempat ini mungkin ada yang memiliki pandangan begini dan begitu. Kita kok berkumpul di tempat ini sementara yang lain turun ke jalan, kita menahan diri, menahan perang dengan hawa nafsu. Kalaupun ada hal-hal yang mungkin sekiranya bisa diperjuangkan, kita melalui jalur konstitusional. Setuju Bapak Ibu ya? Itu yang kedua, perang melawan hawa nafsu. Karena apa? Di bulan Ramadan ini juga Bapak Ibu semuanya, kita lihat nih makanan, minuman sudah tersaji. Kalau di bulan sebelumnya kita boleh langsung minum nggak? Boleh. Kalau sekarang nggak boleh, betul ya? Kok bisa? Dan lucunya bukan lucu ya, dahsyatnya, hebatnya Bapak Ibu, makanan minum kita pun pengen, tapi kok tetap nggak mau nyolek. Dan bahkan Bapak Ibu semuanya, ketika seorang diri di dalam mobil misalkan, dalam sebuah perjalanan di siang hari panas luar biasa, ya, macet. Di sebelah kiri kita ada minuman dingin. Kita lihat berembun dia. Kira-kira berani nyolek nggak Bapak Ibu? Berani nggak kira-kira? Nggak ada yang lihat loh. Kita nggak colek juga tuh minuman, betul nggak? Dahsyat, ajib. Itulah kenapa disebut as-shaumu atau as-siyamu junnah. Puasa itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai tameng. Untuk apa? Untuk ngelatih ngerem. Kalau 11 bulan sebelumnya mungkin kita remnya suka bablas. Di Ramadan ini
sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, kalau kita melihat kemungkaran, ketidakadilan atau hal-hal yang tidak seharusnya di depan mata, tanpa sadar kita langsung ingetin, bro, lu kok ngerokok, ini lagi puasa, ingetin kita. Betul nggak? Tapi kadang-kadang ada juga kita lagi menahan diri untuk tidak merokok, teman kita manggil, udah bro merokok dulu, gak ada yang lihat. Ada nggak kira-kira di komunitas ini? Nggak ada ya, insya Allah nggak ada. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa seperti itu. Asyamu junah, tameng. Misalkan ada teman kita marah-marah, kita dengan sadar langsung, jangan marah-marah, lagi puasa. Luar biasa, ngerem kita. Karena apa? Di dalam surah Al-Baqarah sendiri 183 tentang perintah wajibnya berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya di ujung itu Allah punya target. Ramadan yang dihadirkan buat kita nggak semata-mata berlalu begitu saja, punya harapan. Karena kalimatnya Allah menggunakan kata la'alla, la'allakum. La'alla itu buat menowo, mudah-mudahan, semoga. Semoga bagi siapa? Yang beriman, yang berpuasa, ujungnya menjadi orang yang bertakwa. Ini ada harapan dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Ada target. Punya targetnya kira-kira? Punya juga bagaimana bermanfaat bagi sebanyak mungkin masyarakat Indonesia. Karena masih banyak yang tidak punya rumah, betul tidak? Artinya, dengan relasinya, dengan organ-organ yang sinergisnya, itu juga menetapkan target tidak salah, karena Allah sudah mencontohkan diberikannya puasa dengan target. Nah, yang menjadi renungan buat kita mungkin, kita kira-kira usianya sudah berapa tahun Bapak Ibu? Ada yang 40 tahun? Ada 50 tahun? Taruhlah kalau usia kita 40 tahun, akil balik kita usia berapa? Akil balik ditandai dengan kalau yang laki-laki mulai mimpi basah. Bapak masih ingat Pak mimpi basah tahun berapa? 17 tahun baru mimpi basah. 17 tahun baru mimpi basah. Ada yang lebih awal dari itu? Ada yang 9 tahun sudah mimpi basah? Sekarang mungkin boleh jadi ya. Artinya ditandai dengan mulai akil balik, taruhlah mungkin usia 17, atau yang kita ambil gampang usia 10 deh. Usia 10 akil balik berarti kalau usianya 40 kita sudah mengalami fase 30 kali kewajiban berpuasa. Allah punya target, harapannya menjadi orang yang bertakwa. Pertanyaannya yang paling sederhana buat kita masing-masing sebagai renungan adalah 30 tahun kita sudah berpuasa. Kalau yang sudah 50 tahun berarti 40 tahun sudah kita berpuasa. Sudahkah Ramadan yang kita lalui menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya? Atau jangan-jangan begitu dur Syawal kembali ke habitat lama, kembali ke kebiasaan lama, maka berarti Ramadan yang tidak memiliki athar, tidak memberikan bekas apapun atau dampak apapun. Baik Bapak Ibu semuanya, halo. Nah, kalau saya bilang halo jawabnya hai. Coba yang kompak sama-sama, halo. Hai. Alhamdulillah. Lanjut. Itu baru yang kedua dialami oleh Muhammad. Syahrul Quran, turunnya Al-Quran. Yang kedua, perang Syahrul Ghazwah, bulan perang. Yang ketiga, yang dialami oleh Nabi Muhammad, peristiwa Fathul Makkah. Ini kalau kita rangkai tiga-tiganya memiliki pesan yang luar biasa juga buat kita. Yang pertama, Syahrul Quran, berarti Al-Quran sebagai pedoman. Sudah kita jadikan atau belum Al-Quran sebagai pedoman? Yang berikutnya kita perang melawan hawa nafsu. Yang ketiga, melakukan pembebasan. Pembebasan terhadap apa? Fathul Makkah itu sebuah peristiwa pembebasan yang dilakukan Nabi Muhammad bersama para sahabatnya terhadap apa? Terhadap Baitullah yang dahulunya diisi 360 atau 365 berhala. Simbol. Kemudian dihancurkan hingga hari ini. Kalau kita lihat ke sana, kalau Bapak Ibu punya kesempatan ke Baitullah dan diizinkan masuk ke dalamnya, kira-kira di dalamnya ada apa isinya? Kosong. Hingga di dalam salah satu hadis qudsi disebutkan, Allah menyebutkan, wahai hambaku, sudah aku bersihkan Baitullah dari seluruh berhala-berhala. Maka pertanyaannya, Baitullah secara fisik ada di Mekah, betul ya? Secara esensi ada di mana? Ada di hati. Maka pertanyaannya, sudahkah engkau bersihkan hatimu daripada selain aku? Al-Quran dijadikan pedoman, perang melawan hawa nafsu, dan menjadikan Allah tertinggi di hati kita. Kecintaan kepada Allah melebihi apapun di muka bumi ini.
Karena apa Bapak Ibu semuanya? Peristiwa Fathul Mekah, pembebasan tersebut juga terilhami dari sebuah peristiwa perjalanan tauhid Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Saat mencari keyakinan tentang Tuhan, betul ya? Tentu kita masih ingat sejarahnya. Dan kemudian sudah lama berpisah dengan keluarganya, dikumpulkan dengan putranya Ismail. Dengan penuh kebahagiaan tiba-tiba bermimpi diperintahkan menyembelih putranya Ismail. Berat luar biasa Bapak Ibu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Mimpinya berulang kembali. Karena apa? Nabi berkata, ya Tuhan, wahai Allah, benarkah ini perintah darimu? Hadirkan mimpi itu sekali lagi agar aku semakin yakin. Ternyata didatangkan mimpi yang sama, hingga yakinlah seorang bernama Abraham atau Ibrahim. Dipanggillah Ismail, ditanyakan, wahai Ismail, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Maka apa pendapatmu? Ternyata karena ayah yang saleh melahirkan anak yang saleh, pada akhirnya jawabannya apa? Jika memang perintah dari Allah, wahai ayahku, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah aku akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dilaksanakan perintahnya Bapak Ibu semuanya. Berat luar biasa. Era kekinian boleh jadi kita akan mengalami seperti hanya Ibrahim dan Ismail. Betul tidak? Apa Ismailnya? Apa berhalanya? Boleh jadi kecintaan kita kepada dunia, kepada pekerjaan, kepada harta, kepada keluarga yang melebihi cinta kita kepada Allah. Bisa kita bayangkan, mudah bagi Allah membuat kita yang berkumpul tempatnya tiba-tiba kaya mendadak, dan mudah juga bagi Allah tiba-tiba mengambil semua apa yang kita miliki. Bayangkan kalau ketauhidan kita tidak kepada Allah, ini akan bikin kita stres. Alih-alih apa? Kita akan sulit menerima keputusan apapun adanya. Contoh misalkan tsunami Aceh yang sudah lama, atau tsunami terdekat kemarin di Banten, lebih kurang sekitar 20 km dari pesantren yang tadi, Al-Adi. Kebetulan saya ikut terlibat di pesantren tersebut. Pesantren ini pesantren free, gratis untuk yatim dan duafa. Tanahnya di tengah-tengah sungai. Kalau sudah sampai ke sana, malas untuk pergi ke Jakarta, Pak. Nikmat. Cuman memang perlu sentuhan teman-teman pun mungkin untuk menyiapkan bangunan dan sebagainya, agar kelasnya bisa lebih maksimal. Karena kelasnya saat ini masih di pelataran, di ruangan yang kita sekat-sekat, jadi masih sangat sederhana. Targetnya kita adalah bagaimana mendidik adik-adik dengan keilmuan, dengan bahasa, dengan juga diiringi dengan pemberian ijazah. Setelah lulus dari pesantren mereka bisa bekerja, minimum bekerja atau menjadi wirausaha. Ya. Oleh karena itu bagi bapak ibu yang mungkin concern di bidang wirausaha juga boleh kesana sharing kepada adik-adik bagaimana mengajarkan usaha dengan hal-hal yang sifatnya mungkin sederhana. Nah bapak ibu, ketauhidan yang perlu kita miliki artinya apa? Sebagaimana Ibrahim menyembelih putranya Ismail demi cintanya kepada Allah, hingga ketika ia menyembelih apa yang dia katakan? Ya Allah, saksikan, aku buktikan perasaan cintaku kepada Ismail. Aku sembelih hari ini dan aku buktikan bahwa engkau lebih kucintai daripada putraku sendiri. Ismail ikhlas luar biasa, rela disembelih oleh ayahnya demi menunjukkan cintanya kepada Allah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, kalau belajar dari peristiwa ini, makna tauhid yang boleh kita bawa, termasuk kalau kita kehilangan pasangan hidup karena tauhidnya tinggi, kira-kira gampang stres nggak? Stresnya kira-kira? Enggak ya? Boleh kalau gitu sini ada ibu-ibu sedikit ya. Bu, saya mau tanya Bu ya, bagi orang-orang yang tauhidnya tinggi, ketika kehilangan suami, siap nggak? Ikhlas nggak? Harus ikhlas. Kira-kira kalau yang di sini ibu-ibu sudah siap belum kalau kehilangan suami? Sekiranya Allah Pak minta sekarang suami ibu-ibu yang di sini, kira-kira siap belum? Ibu siap belum? Belum katanya. Sekarang saya ganti bapak-bapak tanya ya. Bapak, sekiranya ini saya menguji ketauhidannya. Sekiranya misalkan Allah minta istri bapak sekarang, siap atau enggak? Bu, yang bapak lebih siap Bu dibanding ibu-ibu. Siap? Oh siap, langsung ngambil lagi. Artinya ini contoh ya. Contoh yang nyata dalam kehidupan tak sedikit. Di belakang ada yang siap lebih saya kayaknya. Karena Bapak Ibu sebenarnya banyak sekali orang-orang yang stres dengan kehidupannya. Karena apa? Ternyata Ramadan juga disediakan oleh Allah dua kebahagiaan. Ini balasan buat kita yang berpuasa. Karena apa? Disebut dalam hadisnya, farhatun inda iftarihi. Jadi dua kebahagiaan. Pertama kebahagiaan yang nyata di muka bumi. Kita bahagia saat kita berbuka.
Alhamdulillah kita bahagia kan, sudah seharian menahan haus dan lapar. Kebahagiaan yang kedua kapan? Inda liqa'i rabbi, saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Ada satu surga yang spesifik namanya surga Ar-Rayyan. Itu disiapkan buat mereka-mereka yang pandai berpuasa. Maka bagi yang mungkin hingga hari ini masih belum berpuasa, jangan harap bisa masuk surga Ar-Rayyan. Nah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, karena dua kebahagiaan ini dicoba diterjemahkan lebih lanjut lagi, dikupas lebih ulang lagi oleh seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Abbas. Kalau kita masuk fase kebahagiaan itu, cek kata Abdullah ibnu Abbas, sudahkah kita betul-betul merasa bahagia dengan 7 indikator, 7 indikator for happiness. Nah, apa saja kira-kira? Kata Abdullah ibnu Abbas, kita itu dibilang bahagia kalau yang pertama punya qalbun syakir, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah menyebutkan dalam surat Ibrahim, kalau kita bersyukur maka pasti akan Allah tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ibu punya suami yang masih degil, masih nakal, masih belum menjadi imam yang baik, syukuri saja. Insya Allah akan lebih baik. Bapak juga sama, kalau punya istri yang belum bisa diatur, belum bisa menjadi imam yang baik, syukuri saja. Karena dengan bersyukur insya Allah akan